Quran adalah kitab yang paling mulia dan satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Quran yang mulia diturunkan kepada Nabi yang mulia dengan menggunakan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa sebab kenapa kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Kita sadari atau tidak, kita sangat-sangat jauh dari Al-Quran. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah betapa banyaknya di antara kaum muslimin yang belum juga lancar baca Quran. Kalau tidak lancar baca Quran, berarti otomatis yang dihafal hanyalah sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya adalah sesungguhnya Quran ini yang ada di setiap rumah dan setiap muslim membacanya ketika dia salat. Dan kita di Indonesia alhamdulillah tetap mendengarnya. Sebelum salat, setiap salat kita mendengarnya. Yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Semua kita menginginkan jalan yang lurus itu. Karena kalau kita tidak berada di jalan yang lurus di dunia, tidak mungkin kita akan berada di jalan yang lurus di akhirat. Nah, jalan yang lurus itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita akan mengetahui jalan yang lurus itu kalau kita malas baca Quran, sedikit membaca Al-Quran, atau membaca tapi tidak memahaminya? Kemudian wa yubashshirul mu'minin. Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin azzakumullah, kalau seseorang diberi kabar gembira, maka pasti dia akan senang. Diberi kabar gembira anaknya lulus, diberi kabar gembira bahwa istrinya sudah sehat, melahirkan anak yang baru, yang lain-lainnya. Orang yang diberi kabar gembira pasti dia akan senang. Nah, orang yang beriman setiap dia baca Quran dia gembira. Karena ketika dia membacanya dia mendapatkan kabar gembira, maka gembiralah jadinya dia. Sehingga dia senang baca Quran. Karena setiap dia baca Quran dia dapat kabar gembira, senang lagi dia baca Quran, lagi dia mendapatkan kabar gembira, lagi dia baca Quran. Alladzina ya'maluna as-salihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang beriman itu mereka melakukan amal-amal salih. Amal-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira bagi orang yang beriman yang melakukan amal-amal salih? Allah menjelaskan anna lahum ajran kabira, bahwa mereka ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur." Yang artinya adalah qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Nurun wa kitabun mubin. Yang datang kepada kalian itu adalah nur, cahaya, dan kitab yang nyata. Ayuhal ikhwah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita nur dan kitab yang nyata, yang jelas, yang halalnya jelas, yang haramnya jelas, yang tauhidnya jelas, yang syiriknya jelas, semua jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Yahdi bihi, Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran ini. Man ittaba'a ridwanahu subulas salam, orang-orang yang mengikuti keridhaannya, mereka akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala subulas salam, jalan keselamatan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak seorang pun di antara kita pasti dia menginginkan jalan keselamatan itu. Kalau kita tidak baca Al-Quran, bagaimana kita akan mengetahui jalan keselamatan itu? Ya, Allah menjelaskan tentang jalan keselamatan itu ada di dalam Al-Quran. Semua dijelaskan oleh Allah. Ya, kalau kita membacanya, maka kita akan mengetahui jalan keselamatan itu. Tapi kalau kita tidak membacanya, atau membacanya lalu tidak memahaminya, bagaimana kita akan mengetahui jalan keselamatan itu? Kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dengan Al-Qur'an itu dari dhulumat, kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, dan kegelapan-kegelapan yang lain. Ya, ilan nur, kepada cahaya, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya ketakwaan. Tentunya semua itu kita akan raih kalau kita membacanya. Kalau kita tidak membacanya, apa yang kita akan dapatkan? Ya, bisa jadi yang kesesatan itu kita kira itu adalah jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu kita kira itu adalah kesesatan. Na'udzubillah. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ala wa inni tarikun fikum thaqalain. Ahaduhuma kitabullah, huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda, wa man tarakahu kana 'ala dhalalah." Rawahu Muslim. Yang artinya adalah, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, as-thaqalain, dua perkara yang berat, yang besar. Apa dua perkara yang besar ini? Rasulullah mengatakan, ahaduhuma kitabullah, salah satu di antaranya adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Huwa hablullah, Quran itu adalah tali Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikutinya, maka dia pasti akan berada di atas petunjuk. Bagaimana dia akan mengikuti Al-Quran kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana dia akan bisa mengikuti Al-Quran kalau dia membacanya namun dia tidak memahaminya? Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, di rumah kita masing-masing ada harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga ini lebih berharga dari segala-galanya. Namun sayangnya, harta yang begitu berharga
yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan. Ya, enggak pernah kita baca dia. Ya, bahkan ada di antara kaum muslimin bukannya dibaca, justru dibikin kaligrafi kemudian dipajang di dinding. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk dijadikan tulisan kaligrafi, bukan untuk dijadikan pajangan dinding, tapi untuk dibaca, ditadabburi, diamalkan, dan mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man ittaba'ahu kana 'alal huda." Barang siapa yang mengikutinya, dia akan berada di atas petunjuk. Itu berarti kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, maka tentunya dia akan berada di atas kesesatan. Wa man tarakahu, dan barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya, maka Rasulullah mengatakan kana ala dhalalah, maka sesungguhnya dia berada di atas kesesatan. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana seorang rasul yang mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan itu? Yang diadukan, yang dikeluhkan adalah bahwa umatnya telah meninggalkan Al-Quran. Tidak lagi mereka membacanya, tidak lagi mereka mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wa qala ar-rasul." Dan rasul itu berkata, dia mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabb. Rasul itu mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini bacaan yang mereka tinggalkan lagi. Ya, bacaan yang mereka jauhkan. Mereka gantikan Al-Quran dengan membaca Facebook, dengan membaca WhatsApp, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Ini seorang Rasul mengeluh, mengadu seperti itu. Lalu kalau Rasul itu melihat bagaimana kondisinya kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, apa yang dia akan katakan? Ya, masing-masing kaum muslimin di rumahnya ada Al-Quran, sampai debunya 1 senti tidak pernah dibaca. Kapan dibaca? Dibaca hanya di bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan naik lagi ke atas pintu, tidak dibaca. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memuliakan kitabnya? Nas'alullah salam al afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apa penyebabnya? Kenapa kaum muslimin jauh dari Al-Quran atau menjauhkan Al-Quran dari kehidupannya sehari-hari? Padahal ikhwani fiddin azakumullah, semua problema kita yang kita alami setiap hari dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, di mana-mana saja, itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ya, maka tentunya orang yang menjauhkan Al-Quran dari kehidupannya, maka dia pasti akan mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang enggan, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami sertakan dia dengan syaitan, kami sertakan syaitan itu dengannya, fahuwa lahu qarin, sehingga syaitan itu kemana-mana
selalu menyertainya. Apa saja yang dia putuskan berdasarkan bisikan syaitan. Dia kesana atau tidak kesana berdasarkan bisikan syaitan. Tapi coba seandainya orang itu senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka insya Allah setiap keputusannya pasti berdasarkan Al-Quran. Apa saja yang dia putuskan, dia pergi atau tidak pergi, dia putuskan berdasarkan Al-Quran. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Nuqayyad lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Syaitan itu menjadi teman dekatnya yang tidak pernah berpisah dengannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dihalangi mereka oleh syaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah padahal mereka berada di dalam kesesatan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di antara penyebab kaum muslimin jauh dari Al-Quran sangat banyak. Kita akan menyebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah yaitu senantiasa atau terus menerus melakukan dosa, atau banyak melakukan dosa. Ya, bisa jadi dosa matanya, dosa telinganya, dosa lidahnya, ya, dosa tangannya, dosa kakinya. Semua dosa-dosa itu akan menghalangi manusia untuk membaca Al-Quran. Karena ikhwani fiddin, a'azzakumullah, manusia selalu tidak senang kepada orang yang mencegahnya, yang menghalangi dari kesenangannya. Ya, ketika ada orang melarangnya, jangan kamu berzina, dia pasti tidak senang dengan orang yang melarangnya. Ketika ada orang melarangnya, jangan kamu berjudi, pasti dia tidak senang dengan orang yang melarangnya itu. Ketika ada orang melarangnya, jangan kamu minum khamr, pasti dia tidak senang dengan orang yang melarangnya. Nah, Al-Quran melarang orang dari berbagai macam dosa-dosa, sehingga dia tidak mau dilarang. Oleh karena itu, dia jauhkan Al-Quran ini dari kehidupannya sehari-hari. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, dosa-dosa yang kita lakukan ini, baik di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup dari kita 3 jalur hidayah. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 3 jalur hidayah ini tertutup, maka sempurnalah kesesatan seseorang. Apa jalur hidayah yang pertama? Yang pertama adalah hati. Yang kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah mata. Ini 3 anggota ini merupakan jalur hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Fussilat ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Apa artinya ayat ini ya ikhwan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wa qalu qulubuna fi akinnah. Wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam hati kami ini ada penutup, ada penghalang untuk menerima ajakanmu ini. Akinnah itu penutup hati. Ya, hati kami ini tertutup untuk menerima dakwahmu. Apa yang menyebabkan hati mereka itu tertutup? Yaitu kesyirikan dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, sehingga hati mereka tertutup. Lalu mereka mengatakan, wa fi adhanina waqr, dan di telinga kami ada penyumbat. Ya,
Ikhwani fiddin a'azzakumullah, mereka tidak tuli, sehat telinganya. Ya, mereka bisa mendengar dengan baik. Tapi ayat-ayat Al-Quran masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kirinya. Hadis-hadis Nabi yang dibacakan kepadanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kirinya. Demikian juga nasihat-nasihat. Ya, ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga yang tersumbat. Jangan sampai kita ini orang yang disumbat telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat yang kita baca itu tidak masuk ke dalam hati kita. Ayat-ayat yang kita dengar tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Ya, maka orang yang seperti ini seolah-olah dia tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah, meskipun tiap hari 5 kali sehari dia mendengarnya dari masjid-masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Kalau orang sudah disumbat hatinya atau yang dia dengar itu tidak masuk ke dalam hatinya, maka ikhwani fiddin azakumullah, ini sama seperti orang yang tidak mendengar sama sekali. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita sampaikan tentang Fudail bin Iyad yang dahulunya dia adalah seorang penjahat, namun dia mencintai seorang wanita. Saking kepinginnya melihat wanita yang dia cintai, sampai dia naik ke atas tembok, atau dia mengatakan naik ke atas pohon korma. Setelah dia berada di atas pohon korma itu, dia mendengar seseorang di bawah membaca firman Allah, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman hati mereka tunduk kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran-kebenaran. Lihat ayo ikhwah, meskipun dia perampok, penjahat, hatinya masih hidup. Dari atas pohon itu begitu dia mendengar ayat ini, ya, seolah-olah dia ditanya oleh Allah, belumkah tiba saatnya hatimu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari atas pohon itu dia mengatakan, bala qad ana ya Rabb. Oh ya Allah, sudah tiba ya Allah. Lalu dia turun, kemudian dia pelajari ilmu agama ini sampai dia menjadi salah seorang imam di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Lihat bagaimana kalau hati, telinga kita tidak disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita hidup meskipun dia melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, saya yakin tidak ada di antara kita ini jadi perampok. Ya, tidak ada di antara kita jadi penjahat. Kita semua orang baik-baik. Ya. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti Fudail bin Iyad yang penjahat itu? Dia mendengarkan ayat Allah, langsung dia masuk ke dalam hatinya, langsung dia menghentikan kejelekan-kejelekannya itu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyumbat, akan menutup jalur hidayah yang kedua. Yang ketiga, wa min bainina wa bainika hijab. Ada antara kami dan engkau ini adalah hijab. Hijab itu penutup mata. Mereka tidak buta, mata mereka sehat, mereka tidak sakit. Tapi karena mereka jauh dari hidayah-hidayah ini, sehingga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar mereka, ya, mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Kemarin ada gempa bumi, sebelumnya ada tsunami, sebelumnya ada ini, sebelumnya ada ini. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah berulang kali terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan. Itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada orang yang mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Karena kita jauh dari Al-Qur'an. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ya. Kita seringkali menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhirat kelak
tidak ada orang yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bagaimana? Hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya, pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat-maksiat. Kenapa dia bisa selamat? Karena dia mendapatkan hidayah. Bagaimana dia mendapatkan hidayah? Karena dia tidak pernah jauh dari Al-Quran. Ya, maka itu artinya ya ikhwah, orang yang jauh dari Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kesengsaraan wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, jadi orang yang jauh dari Al-Quran, maka 3 jalur hidayah ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa namanya? Apa namanya? Akinnah. Akinnah ini penutup apa? Penutup hati. Yang kedua apa namanya? Waqr. Waqr itu penutup telinga, penyumbat telinga. Yang ketiga adalah apa? Hijab, penutup mata, wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, di dalam suratul Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, yang artinya tidak sekali-kali. Yang demikian itu karena ada ran. Ran itu adalah noda-noda hitam yang memenuhi hati mereka. Ya, sehingga mereka jauh dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ayat ini adalah bisa jadi cerminan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita ini berat membaca Al-Quran, semangat membaca yang lain, berarti ran itu terlalu banyak. Terlalu banyak di hati kita. Noda-noda hitam ini, titik-titik hitam ini terlalu banyak di hati kita, sehingga berat bagi kita untuk membaca Al-Quran. Seandainya hati kita bersih dari noda-noda hitam ini, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Uthman ibn Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini suci, maka dia tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Tapi kenapa dia berat hati kita? Kenapa kita berat sekali membaca Al-Quran? Bahkan baru saja kita membaca 1 halaman, sudah mungkin di anak-anak disuruh diam sebentar, terlalu ribut anak-anak ini. Siapa yang tanggung jawab ini? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau hati kita ini, kalau kita ini berat membaca Al-Quran, maka itu tidak lain adalah karena noda-noda hitam ini terlalu banyak yang nempel di hati kita. Ya, coba antum perhatikan, kalau kita membaca 1 halaman, 2 halaman sudah ngantuknya luar biasa. Sementara kalau dia nonton TV berjam-jam, atau dia main yang lain-lainnya berjam-jam, dia sanggup duduk berjam-jam, ya, maka itu berarti noda-noda hitam ini adalah terlalu banyak di hati kita. Bagaimana ikhwani fiddin azakumullah nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara noda-noda hitam ini terlalu banyak di hati kita? Ya, Allah menjelaskan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali
itu adalah karena ran ala qulubihim, noda-noda hitam itu terlalu banyak di hati mereka. Kenapa? Makanu yaksibun, karena perbuatan mereka, karena maksiat mereka lakukan, sehingga karena mereka banyak melakukan maksiat sehingga mereka malas membaca Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau membaca Al-Quran di dunia, malas membaca Al-Quran di dunia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali mereka itu sesungguhnya di akhirat nanti akan terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah merupakan nikmah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya, sampai-sampai mereka apabila melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, kalau seseorang dihalangi atau terhalang untuk melihat Allah, tidak diberikan anugerah untuk melihat Allah, maka yakinilah bahwa orang itu berada dalam kesengsaraan. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Jadi seandainya tidak ada dampak buruk bagi jauh dari Al-Quran ini, kecuali ini saja, ini sudah cukup bagi kita untuk senantiasa membacanya siang dan malam. Ya, la ilaha illallah, ini kesengsaraan di akhirat ayyuhal ikhwah. Siapa yang bisa tahan? Dan seandainya seseorang disengsarakan oleh Allah di akhirat, siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menolongnya? Kemudian ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di ayat yang lain di dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yang artinya adalah aku akan palingkan ayat-ayatku ini, Al-Quran akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, ya, sangat senang apabila hamba-hambanya membaca Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala palingkan dari seseorang Al-Quran itu, maka bisa kita bayangkan bagaimana buruknya orang ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari Al-Quran. Ya. Ikhwan, tadi itu. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ya. Kapan kita akan sadari ya ikhwan, kita yang tidak mau belajar Al-Quran? Ya. Karena banyak di antara kita ini masih belum lancar membaca Al-Quran. Atau kalau dia lancar membaca Al-Quran, dia tidak berusaha untuk memahaminya. Kalau dia memahaminya, tidak ada usaha untuk mengamalkannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan orang itu dari ayat-ayatku, dari Al-Quran. Ya, alladzina yatakabbaruna fil ard, dari orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi. Perintah-perintah Allah tidak mau dijalankan, larangan-larangan Allah dilanggar. Ya, kitabullah Al-Quran dia tidak mau baca. Ya, nasallallahu salam wal afi. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, jangan sampai Ramadan yang besok ini, Ramadan yang akan datang ini sama seperti Ramadan yang sebelumnya. Kalau Ramadan yang akan datang ini sama seperti Ramadan yang sebelumnya, maka rugi kita. Kemudian kalau kita di bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran, maka rugi sekali. Karena puasa dan baca Quran itu tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, as-siyamu wal Quran, puasa dan baca Quran
yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan memintakan seseorang syafaah nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, ya Allah, aku halangi orang ini dari makanannya, minumnya, syahwahnya, aku cegah dia karena dia puasa. Kemudian fasyafi'ni fihi, terimalah syafaatku untuknya. Dan Quran itu mengatakan, ay rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail, ya Allah, aku cegah dia dari tidurnya di malam hari karena dia baca Quran di malam hari. Ini menunjukkan bahwa waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Fasyafi'ni fihi, terimalah syafaatku untuknya. Fayashfa'an, dua-duanya diterima syafaatnya oleh Allah, puasa dan baca Quran. Jangan lagi kita lalai-lalai dengan inilah, dengan itulah. Mari kita fokus dan banyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Siapa tahu Ramadan yang akan datang kita tidak lagi bertemu. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.